Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwo Kartun yang kali ini telah memasuki episode ke-17 dengan judul Usulan Keputusan. Saudara, di episode yang lalu bertempat di Kadilangu, tempat tinggal Sunan Kalijaga, penguasa Pajang Sultan Hadiwijaya atau Mas Karepet menghadap gurunya untuk menyampaikan permasalahan pelantikan Raden Bagus Mukmin yang nampaknya menemui kendala karena ada penolakan dari sang Sunan Prawata. Ki Juru masih terus terdiam membisu. Pandang matanya dilayangkan pada luasnya pelataran di sebelah kanan panti Kadilangu. Sebuah hamparan ladang yang luas yang sebelumnya merupakan kebun tempat para santri bercocok tanam. Padi koko dan bermacam palawija ditanam untuk mencukupi kebutuhan pangan selama mereka menuntut ilmu di pesantren Kadilangu. Siang mereka bekerja di ladang dan malamnya mereka mengaji di pondok-pondokan sesuai dengan ilmu yang ingin dia dapatkan. Namun demi pengembangannya menjadi pesantren yang lebih besar, ladang itu pun diratakan dan dibersihkan dari semua pepohonan dan semak. Sudah tak terlihat lagi lebatnya pohon mangga, duku, durian, dan bermacam buah lainnya. Semua telah rata dan tengah dipersiapkan menjadi pembangunan balairung utama pesantren tersebut. Hanya beberapa pohon di tepian ladang yang masih dibiarkan tumbuh karena sedang masanya berbuah. Di antara yang terlihat oleh pandangan Ki Juru Martani adalah sepasang pohon sawu kecil yang tengah berbuah lebat. Sawu kecil ditanam oleh Sunan Kalijogo sebagai perlambang agar para santrinya bisa selalu berperilaku yang sarwo becik atau serba baik. Sementara di tengah-tengah ladang yang telah rata, lelaki itu menyaksikan Sultan Kalijogo dengan memberi perintah aba-aba untuk menegakkan rangka. Para santri terlihat bergotong royong mengusung 8 gelondong tiang besar yang akan menjadi soko guru balairung. Satu persatu soko tatal itu didorong bersama-sama oleh ratusan santri.
dengan cara menggelindingkannya menggunakan gelondongan kayu yang menjadi rodanya. Cara demikian membuat beban tiang yang besar menjadi lebih tidak terasa beratnya daripada dipindahkan dengan cara digotong. Dan 8 batang sokotatal itu akan disambung dengan rangka atap. Rangka berbentuk joglo trajumas yang juga tengah digotong oleh puluhan santri lainnya dari arah yang berlawanan. Rangka dengan umpak susun 3 sedang ditegakkan dengan menggunakan 8 tiang agar mudah ketika memasang atap sirapnya. Sunan Kalijogo terus memimpin pekerjaan itu, mendirikan sebuah bangunan yang perancangannya melibatkan Ki Sepat, seorang ahli bangunan kayu yang banyak mempelajari bangunan-bangunan kuat peninggalan masa kejayaan Majapahit. Dan pekerjaan itu pun harus dilakukan di bawah terik siang yang sangat menyengat. Sorak-sorai para santri menerukan aba-aba yang diteriakkan Kanjeng Sunan Kalijogo seakan menjadi penawar dari beratnya beban, dari beratnya menahan beban tiang dan rangka atap yang semua terbuat dari kayu jati. Sebuah bangunan besar yang kalau sudah jadi bisa dipastikan dapat menampung lebih dari 500-an santri. Dan di pojok yang lain, Sultan Pajang Maskarepet masih berbincang-bincang dengan penasihatnya yang sangat dihormati, Ki Juru Marta. Adipati Pajang pun berkata, "Wo Juru, bagaimana caranya?" Bisik Maskarepet menyadarkan Ki Juru dari lamunannya. Orang yang ditanya hanya menghela napasnya, seolah belum menemukan cara yang paling tepat untuk menghadapi masalah yang tengah dipikirkannya. Cara yang paling bisa dilakukan untuk membuat Dewan Wali tidak menggelar musyawarah untuk yang kedua kalinya. Nak Mas Sultan, mungkin begini saja. Bisik Ki Juru tepat di dekat telinga Maskarepet. Maskarepet pun mendekatkan kepalanya agar mudah dibisiki oleh Ki Juru Marta. Agak lama lelaki itu menyampaikan pendapatnya kepada sang Adipati Pajang. Sambil berbisik, sesekali ia menolehkan pandang ke arah Sunan Kalijogo yang masih memimpin pemasangan tiang. Sesekali pula ia menegaskan kepada Maskarepet apakah usulnya tersebut bisa dikerjakan. Ketika sang Adipati Pajang mengiyakan, segera saja Ki Juru melanjutkan pembicaraannya. Kanjeng Sultan, berharaplah agar Maskarepet bisa mencerna semua rencananya dengan jelas. Dan itulah yang seterusnya terjadi. Ki
Ki Juru seolah telah menemukan langkah yang paling tepat untuk disampaikan kepada Sunan Kalijogo sebuah masukan agar permohonan Raden Bagus Mumin tidak dikabulkan. Bagaimana Kanjeng Sultan? Seolah Ki Juru Martani menandaskan permintaan persetujuannya terakhir, Ki Juru bertanya sambil menyuntingkan senyumnya. Mas Karebet yang ditanya tidak memberikan jawaban, hanya membalasnya dengan senyuman dan tepukan pada bahu Ki Juru Martani, seakan pertanda persetujuan atas seluruh pemikiran yang telah disampaikan Ki Juru kepadanya. Dan bisikan dari Ki Juru pula yang kemudian ia sampaikan kepada Sunan Kalijogo ketika sang ulama Demak itu telah kembali menemui mereka. Kanjeng Eyang Sunan, jadi begini yang ingin hamba sampaikan, Eyang. Sembah Mas Karebet memulai penuturannya. Lalu dengan bersemangat Mas Karebet menyampaikan pendapatnya, pendapat yang sesungguhnya berasal dari Ki Juru Martani yang telah menemukan cara yang tepat untuk membuat Waliul Amri tidak harus menggelar musyawarah lagi. Sunan Kalijogo pun mendengarkan semua pendapat muridnya yang juga cucu menantunya tersebut. Nak Mas Sultan, Eyang pun sebenarnya tak ingin menggelar kembali musyawarah. Akan ditaruh di mana wajah kami kalau harus mencabut keputusan yang telah kami ambil? Sepertinya pendapat Nak Mas Sultan tadi masuk akal, ucap Sunan Kalijogo menanggapi pendapat Mas Karebet. Benar, Yang. Apa jadinya kewibawaan Dewan Wali kalau harus mengulang musyawarah lagi? Apalagi kalau juga dengan mencabut keputusan yang telah dibuat sendiri. Maka sepertinya cara yang tadi hamba sampaikanlah yang paling tepat untuk menyelamatkan semua pihak. Tugas Mas Karebet. Dan Sunan Kalijogo pun tersenyum. Ki Juru yang duduk di samping Mas Karebet pun ikut tersenyum, tetapi hanya disimpan dalam hati. Sepanjang pertemuan di dalam Kadilangu itu, ia hanya duduk dan diam. Laki-laki itu benar-benar seakan hanya menjadi pendengar. Selanjutnya, Kanjeng Eyang Sunan Kalijaga, kami sebagai Adipati Bawan akan sangat merasa tidak nyaman kalau Demak sebagai payung tidak kunjung mempunyai seorang pemimpin. Apalagi kami tengah mengalami permasalahan dengan Kadipaten Jipang. Kami tidak ingin permasalahan Jipang dan Pajang menjadi berlarut dan menjadi perpecahan kalau Demak tidak segera mempunyai sultan. Kemana lagi kami sebagai bawahan mengadukan permasalahan dan meminta keadilan, ucap Sultan Hadiwijaya. Panjang lebar Mas Karebet kembali mencoba meyakinkan Sunan Kalijogo agar segera melakukan pelantikan sultan
dan tak perlu menggelar ulang permusyawaratan. Sunan Kalijogo pun sepertinya bisa menerima masukan yang diberikan. Mas Karepet seakan kembali mendapatkan kemenangan. Ki Juru pun telah bisa bernapas penuh ketenangan. Namun tiba-tiba Sunan Kalijogo berkata, "Kalau demikian, usul Nak Mas, bagaimana dengan Penangsang?" Kedua pembesar Kadipaten Pajang itu sontak saling pandang. Mereka berdua mendadak menjadi tegang. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Takhta Asmara di episode berikutnya. Salam budaya, salam rahayu, sampai jumpa.